Ini adalah momen waktu saya di PHK. Saya melihat bahwa PHK itu suatu musibah pada saat itu. Karena saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan mata pencarian, dan tidak memiliki penghasilan. Nah, ini yang akhirnya 5 tahun setelah itu. Karena setelah saya lewati, akhirnya saya coba menganalisa bahwa dalam mengarungi satu ujian tantangan, kita harus memiliki etos kerja. 4As ini. Karena begitu saya tertimpa musibah, apa yang saya lakukan justru adalah mendapat hikmah. Kehilangan pekerjaan mengharuskan saya untuk survive, untuk mandiri. Akhirnya saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan. Nah, disitulah kerja keras itu dimulai. Di mana dengan daya juang, dengan modal yang terbatas, saya memulai satu usaha dengan kerja keras. Saya coba untuk membuka peluang, memberikan solusi kepada calon klien untuk merestrukturisasi keuangannya. Saya ingat banget itu, kerja keras itu artinya banyak sekali waktu di mana saya harus pergi dari rumah di bawah jam 6, habis setelah subuh, dan kembali nyaris mendekati dini hari. Itu adalah mungkin dari segi kerja keras. 2 tahun setelah itu, saya baru menyadari bahwa kerja keras itu akan jauh lebih efisien dan akan jauh lebih bernilai tambah kalau kita gunakan kemampuan kita. Dan kerja cerdas yang waktu itu saya lakukan adalah membuka networking, membuka data bank saya, siapa saja yang bisa saya hubungi, relasi-relasi waktu saya sekolah atau waktu saya bekerja di luar negeri, mana yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Dan kolaborasi itu adalah awal dari satu etos kerja cerdas. Akhirnya saya bisa meyakinkan calon klien karena saya memiliki jaringan yang sangat luas. Kerja tuntas itu saya alami juga di awal. Beberapa kali kita gagal dalam mengerjakan tugas dan proyek karena kita istilahnya complacent. Kita merasa sudah sampai mendekati finish. Kita santuy dulu deh. Kita tarik nafas dulu. Kita tidak menyelesaikan sampai finish line. Dan itulah yang saya percayai sebagai whatever you do, finish what you start. Jadi what you start itu ya harus diselesaikan. Ada beberapa proyek di mana kita kehilangan proyek tersebut di saat-saat sudah mendekati konklusi atau sudah mendekati akhir daripada proyek tersebut dan akhirnya berakhir gagal. Nah, itulah saya pikir betul-betul bahwa kalau investment banker itu likes to talk about things that they miss. Nah, saya beberapa kali miss project besar itu karena tidak memiliki komitmen kerja tuntas. Mindset yang harus dibangun adalah you don't stop until you get there. Jadi itulah konsep kerja tuntas. Rekapital ini dan Saratoga ini terus bergerak. Mereka terus menuntaskan tugas-tugas yang saya berikan kepada para profesional. Nah, itu adalah etos kerja bahwa they will not stop until they get there. Nah, itu konsep kerja tuntas. Jangan cepat puas. Jangan tidur pulas sebelum selesaikan tugas, sebelum kerjaan tuntas. Nah, yang terakhir kerja ikhlas. Saya percaya bahwa akhirnya rezeki itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dan dengan etos kerja ikhlas ini, saya justru fokus kepada hal-hal yang saya bisa berikan nilai tambah. Hasil itu kan murni di luar kekuasaan saya.
Jadi belajar dari situ, saya tidak lagi baperan, tidak lagi down atau galau kalau tidak berhasil menyelesaikan sesuai dengan keinginan saya. Karena itu kan memang keinginan kita, tapi hasilnya kan yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tingkatan terakhir ini yang paling sulit. Karena kita merasa sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, ya harusnya hasilnya bagus dong. Tapi ternyata belum tentu. Nah, keikhlasan kita ini diuji. Semakin kita ikhlas, semakin baik ikhtiar kita. Semakin baik ikhtiar kita, semakin dekat dengan menjemput rezeki. Jadi menurut saya kerja ikhlas ini adalah yang paling sulit diterapkan. Dan ujiannya itu adalah para pengusaha pemula yang dapat menerima apapun yang dia dapatkan sebagai satu karunia. Itulah konsep daripada kerja ikhlas.